Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Taurus 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Dan ini seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang, pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% seperti itu. Dan kita ngebahas kehidupan dulu. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini gelang energi teman-teman, ini bisa dikirim ke luar negeri. Ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, yang membersihkan aura negatif juga, dan disenangi oleh banyak orang seperti itu. Hampir semua sih sama sih produk saya, manfaatnya untuk itu ya. Dan itu harganya 200 ribuan. Dan ini madu karomah, ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, membersihkan aura negatif. Dan ini harganya 90 ribu teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini harganya 130 ribu. Ini isinya 50 ml buat laki-laki dan perempuan, nanti wanginya kita sesuaikan ya. Dan ini 30 ml harganya 85 ribu. Ini manfaatnya saya khususkan untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang juga. Dan kita ngebahas kehidupan dulu. Bagi kalian yang mau diramal untuk perjalanan 1 tahun ya, 2023, sepanjang tahun 2023, dari mulai bulan Januari sampai akhir Desember 2023, itu berhubungan dengan kehidupan, keuangan ya, dan juga asmara. Dan itu biayanya sekitar 200 ribu ya teman-teman. Kita bahas per bulan, setiap bulannya seperti itu. Kehidupan zodiak Taurus 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Banyak dari kalian yang awalnya mungkin ya, banyak orang-orang yang tidak suka dengan kalian, entah karena iri, entah karena tidak suka melihat kemajuan kalian, tidak suka melihat kalian ini menjadi orang yang mungkin lebih bermanfaat. Tetapi di sini kalian tuh seperti awal-awalnya memang agak ya kepikiran ya, agak kok orang kok begini ya, kok orang kok begitu ya, emang salah saya apa. Tapi ada juga yang memang kalian ini mungkin ada permasalahan tertentu tapi belum bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, usaha, problem apapun ya, dalam masalah pribadi kalian, atau bahkan yang berhubungan dengan istilahnya secara ini lebih ke karir atau pekerjaan, bahkan seperti ingin mengembangkan sesuatu tapi belum ada jalannya, lebih ke situ sih. Dan ini kalian tuh seperti ingin terlepas atau terbebas dari belenggu. Ini belenggu bisa berhubungan pekerjaan ya, usaha, atau keinginan yang belum kesampaian, atau bahkan dari tekanan dari lingkungan atau orang-orang yang memang tidak suka melihat kalian ada kesuksesan atau ada kebahagiaan secara rezeki. Atau mungkin ada beberapa orang yang memang selalu mencari masalah denganmu, mungkin seperti itu. Dan kalian tuh seperti orang-orang yang memang istilahnya tidak pernah mudah menyerah, selalu istilahnya punya inisiatif untuk bangkit dan untuk meninggalkan apa yang memang tidak seharusnya kalian pikirkan, hal-hal yang toksik, hal-hal yang memang menurut kalian aku nggak usah lah mikirin hal-hal seperti ini, itu kan nggak penting mungkin gitu ya. Lagian itu kan tidak bermanfaat buat diri kalian, hanya menghambat kehidupanmu, kinerjamu, atau bahkan istilahnya menghambat kesuksesan kalian. Jadi kalian ini orang yang memang mudah untuk melepaskan beban dari, jadi intinya bisa menyelesaikan permasalahan dalam dirimu, dan entah kecil entah besar, jadi bisa menyelesaikannya walaupun mungkin ada aja dampaknya ya, tapi nggak terlalu lama. Dan di sini kalian tuh seperti orang yang memang banyak bercermin dari kehidupan, entah kehidupan orang lain atau kehidupan dari kalian sendiri. Banyak mengambil hikmah dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupanmu,
dan bahkan kehidupan orang lain. Tetapi di sini kalian juga orang-orang yang memang sebenarnya dijadikan cerminan buat orang banyak. Mungkin beberapa dari kalian ini atau bahkan kalian ini banyak yang memang sebenarnya orangnya itu sukses, orangnya baik, orangnya mungkin banyak hal yang positif yang ada dalam dirimu, tetapi orang-orang itu kadang-kadang ya istilahnya ada aja yang nggak suka, tapi ada juga yang suka. Tetapi walaupun mereka nggak suka, jauh di lubuk hatinya dia bisa ada yang memang bercermin dengan dirimu, karena mungkin dirimu itu banyak yang memang bisa dijadikan contoh, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi apapun itu kalian harus semangat, karena setiap manusia itu pasti tidak semuanya baik ya. Yang penting kita menjadi orang yang baik dan baik dan baik, terus berusaha baik gitu ya, berusaha memperbaiki hidupmu, dirimu ya, pribadimu, sehingga terus istilah berproses ke arah yang lebih positif dan lebih positif lagi. Dari sini memang apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, walaupun kadang-kadang buat tentu mumet ya seperti itu, dan tetapi banyak harapan kalian yang benar-benar terwujud dengan sangat mudah seperti jalan tol, karena Tuhan itu seperti gini ya, mungkin orang-orang mungkin banyak yang tidak suka atau ada aja orang yang memang ngiri atau ingin menghambat kemajuanmu, tetapi Tuhan itu kan melihat kinerjamu, melihat apa yang ada di hatimu ya, langkah-langkahmu atau perbuatanmu yang selama ini kalian lakukan, dan itu membuat banyak kemudahan untuk kehidupanmu. Jadi kalau kalian memang banyak berbuat baik, banyak memberikan aura positif, energi positif dan karma baik dalam kehidupanmu, dan ini bermanfaat buat orang banyak, apapun itu halanganmu, tetap Tuhan itu akan menjagamu dan mewujudkan impian-impianmu. Seperti itu teman-teman. Dari sini memang ada orang-orang yang memang didukung banget oleh semesta, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga bahkan para malaikat atau para leluhur juga ada yang mendampingi kalian. Ini biasanya orang-orang yang memang berhubungan dengan healer atau yang berhubungan dengan istilahnya orang-orang yang bisa memberikan pengembangan atau manfaat buat orang banyak. Biasanya seperti itu ya. Dan beberapa dari kalian juga akan ada yang mendapatkan pertolongan tanpa kalian duga. Ini dari orang-orang yang memang tidak pernah kalian duga. Pokoknya di saat yang tepat, waktu yang tepat, kalian bisa mendapatkan pertolongan dari apapun permasalahanmu, sehingga kalian tuh seperti bisa mudah melewati itu. Jadi ada seseorang yang akan datangkan oleh Tuhan untuk benar-benar menolongmu, dan memang itu yang kalian butuhkan. Ini bisa laki-laki ataupun perempuan ya, seperti itu. Usianya bisa muda, bisa lebih tua gitu teman-teman ya. Kita ngebahas untuk keuangan ya. Keuangan zodiak Taurus, aku merasakan memang ada hambatan, tapi energinya enak. Dalam arti mungkin apapun hambatannya, tapi Tuhan tetap menjaga kalian. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Keuangan zodiak Taurus di 15 Desember sampai di 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Banyak perubahan baik akan datang kepadamu, dan ini berubah dengan cepat. Dan ini seperti orang-orang yang mungkin selama ini istilahnya banyak yang tidak mendukung kalian atau bahkan tidak suka melihat kalian sukses, ini akan diam dengan sendirinya, karena apapun itu yang mereka lakukan tidak merubah takdirmu, karena takdir kalian ini sepertinya akan banyak keberuntungan, banyak perubahan baik dalam kehidupanmu, dan ini dampaknya besar banget teman-teman. Mudah-mudahan ini terjadi ya untuk semua orang. Untuk kalian zodiak Taurus, kalian tuh seperti akan mengakhiri kehidupanmu dengan bisa gini. Kalau kalian selama ini banyak kesedihan, ada aja kesusahannya, ada aja halangannya ya, atau kalian juga seperti banyak cerita-cerita hidup yang menyedihkan mungkin kemarin-kemarin atau dulu-dulu, tapi sepertinya memang akan diganti dengan kebahagiaan. Ini seperti bukan cuma kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup. Ini perubahannya cukup besar dan cukup pesat. Ini berhubungan dengan rezeki besar dan juga cinta. Jadi kalian itu seperti akan ada yang memang bertemu dengan soulmate kalian, belahan jiwa kalian, atau twin flame kalian, apapun itu, tapi ini berhubungan dengan cinta yang memang akan sangat berpengaruh besar untuk kehidupanmu ya, bukan cuma untuk bulan Desember tapi untuk masa depanmu. Di sini kalian tuh seperti akan benar-benar dipertemukan dengan jodoh yang terbaik yang memang Tuhan tetapkan untukmu. Tapi ada juga di sini kalian juga seperti akan mendapatkan rezeki besar. Ini perubahannya sangat besar, sangat signifikan, dan ini sangat merubah istilahnya
drastis kehidupanmu ke arah yang jauh lebih makmur, lebih sukses, dan lebih bahagia lagi. Karena ini seperti kalau kalian seseorang yang memang di bidang usaha ataupun pekerjaan atau apapun itu, seperti ada rezeki yang tidak pernah kalian bayangkan, tidak bisa kalian duga, ternyata itu akan datang kepadamu. Ini bisa berhubungan dengan keberuntungan, ini pekerjaan kalian semakin sukses, semakin terkenal, atau semakin dimudahkan untuk mencapai apapun ya, entah pekerjaan, usaha, atau karir. Tapi ada juga memang warisan yang memang akan kalian dapatkan, seperti perubahan yang memang membuat kalian itu menjadi orang yang baru, seperti sesuatu yang lama itu ditunda ya oleh Tuhan, atau seperti dilepaskan, dan ini akan dibuka awal baru untuk kehidupanmu. Tahun 2023 saya merasakan ada keterangan, ada sesuatu yang sangat terang. Mudah-mudahan ya ini untuk kalian zodiak Taurus, ini tahun kalian, tahun yang membuat kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan tahun yang membuat kalian menjadi orang yang lebih bermanfaat. Amin ya, seperti itu buat diri kalian, buat keluargamu, apalagi kalau buat orang lain juga itu lebih bagus lagi. Memang awalnya di sini ada aja kesedihannya, ada aja ini saya melihatnya ada yang akan berpisah juga atau bercerai, tetapi memang ini awal baru yang memang Tuhan tentukan untuk misalnya gini, mungkin orang ini bukan orang yang baik, atau bukan orang yang memang udah saatnya lepas dari kehidupanmu, dia bukan orang yang memang terbaik untuk kehidupanmu di seumur hidup, mungkin seperti itu, makanya ada perceraian. Tetapi ini sebenarnya awal baru untuk kalian memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Ada yang seperti itu teman-teman ya. Tetapi ada juga yang memang ini kehidupan sedihmu itu akan dilepaskan oleh Tuhan, diganti dengan kesuksesan. Ada juga yang seperti itu. Ini energi 2023 udah terasa banget, sesuatu yang memang cerah dan menerangi. Dan mungkin insya Allah mudah-mudahan ini adalah tahunmu ya, 2023 itu mudah-mudahan tahunmu. Jadi walaupun saya ini ngebahasnya bulan Desember, tetapi udah terasa, dan ini seperti jadi pencerahan buat kehidupanmu ya, buat orang-orang di sekelilingmu. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang memang sangat membahagiakan, entah secara rezeki, kehidupan, atau bahkan secara kebahagiaan batin. Tapi bisa juga kalian ini akan dijadikan banyak contoh buat orang banyak. Mungkin dulu kalian ini orang-orang yang dianggap tidak bisa berkembang, atau mungkin orang-orang yang kurang beruntung, atau bukan siapa-siapa, tapi mungkin nanti, atau mungkin di bulan Desember ini udah mulai terlihat kalian akan menjadi orang yang lebih baik hidupnya. Bahkan saya melihat 25% akan banyak kalian jadi orang yang sukses dan jadi orang besar. Tapi ini memang butuh proses teman-teman. Bagi teman-teman yang udah diproses oleh kehidupan dan takdirnya memang menjadi seseorang yang memang bermanfaat dan punya kewajiban yang cukup besar di dunia ini, mungkin ini 2023 adalah awal untuk kalian menjadi orang yang semakin dikenal oleh orang banyak. Atau kalau kalian udah dikenal, semakin dikenal lagi. Seperti itu ya teman-teman. Saya nggak bilang semua, sekali lagi ini buat orang-orang tertentu ya, yang memang yang saya tadi bilang tadi itu. Tapi secara garis besar untuk kalian zodiak Taurus, kesuksesan, kebahagiaan, atau mungkin bahkan cinta akan ada datang dalam kehidupanmu. Sukses terus, jangan pernah mudah untuk istilahnya mengeluh, atau jangan pernah istilahnya kalian ini merasa lelah dengan kehidupan ini, karena apapun yang terjadi dalam kehidupanmu pasti ada balasan yang memang Tuhan tentukan atau tetapkan untuk kalian, untuk kita semua. Walaupun memang berbeda-beda ukurannya, tergantung istilahnya ranah cobaannya juga ya teman-teman, dan juga takdir kita di dunia ini seperti itu. Tetapi tetap menjadi orang yang bersyukur, orang yang rendah hati. Siapapun kalian suatu saat nanti, kalau memang kalian ditakdirkan jadi orang yang sukses, orang yang memang punya rezeki yang berlimpah, jadilah orang yang rendah hati, orang yang bisa memberikan kebaikan, tetapi tetap menjadi orang yang cerdas ya, jangan mau dimanfaatkan. Kita boleh membantu, tapi kita bisa lihat-lihat orang yang harus dibantu sama orang yang memanfaatkan, itu kan beda ya teman-teman. Kalau memang orang itu perlu dibantu dan memang butuh bantuan, bantu kalau kalian mampu ya. Tapi kalau orang itu hanya memanfaatkan kalian, tapi kalian udah bantu dan dimanfaatkan, di cut ya, udah selesai. Masih banyak hal yang harus kalian lakukan yang lebih bermanfaat.
buat diri kalian, bahkan juga buat orang lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi boleh baik tapi tetap cerdas ya. Saya sih ngerasanya untuk kalian zodiak Taurus ada juga yang akan punya anak. Seperti itu. Ada kelahiran barunya, kelahiran berarti seperti kehidupanmu, bisa juga memang punya anak juga. Ini kita ngebahas asmara. Asmara untuk zodiak Taurus di bulan Desember ya, 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Untuk yang berpasangan dulu. Maaf. Banyak dari kalian secara kesehatan itu mudah terganggu, terutama oleh flu, pilek, ya demam, sang rasanya. Lebih ke situ, sering kehujanan. Kadang juga mungkin agak kelelahan. Jadi banyak olahraga, banyak minum vitamin. Makan yang cukup, jangan telat makan karena ini asam lambungnya rentan naik banget ya. Dan jangan terlalu minum yang berhubungan dengan dingin atau es, karena kalian itu seperti banyak dari kalian ini yang punya penyakit sinus. Ini kalian juga harus banyak olahraga juga, banyak makanan yang memang segar atau sehat, jangan suka makanan yang instan, dihindari makanan seperti itu karena ini rentan sakit, sering sakit nanti takutnya ya. Secara keharmonisan ini terjaga, tetapi tetap istilahnya kalian jadi ya kalau keharmonisan terus terjaga, tetapi jaga kesehatan kalian. Ini problemnya kesehatan sih, lebih ke situ. Untuk secara rezeki ini memang ada aja rezeki, tapi tetap harus bijaksana dalam memakai keuangan, karena mungkin ada pengeluaran nggak terduga justru di akhir tahun ya, seperti itu teman-teman. Dan mungkin ada keluarga jauh yang akan datang kepadamu juga, seperti itu. Memang ada kebahagiaan di sini. Kita ngebahas yang single. Sepertinya banyak dari kalian yang akan menghabiskan hari-hari kalian ini dengan misal wisatanya lebih ke alam sih ya, misalnya nyari udara segar, ke puncak, lebih ke pegunungan ya, seperti itu. Jadi kali ini banyak sekali yang ingin melepaskan penat, entah karena pekerjaan, entah karena rutinitas sehari-hari ya, seperti itu, dan ingin menghabiskan hari-hari kalian dengan orang-orang terdekat, entah dengan pasangan, entah dengan pacar, atau bahkan dengan keluarga. Tapi di sini kalian tuh seperti secara rezeki itu memang aman-aman aja, karena lagi banyak rezeki, alhamdulillah, lagi banyak kemudahan rezeki di sini, sepertinya lagi banyak sekali pemasukan atau apa yang kalian lakukan ini banyak kemudahan. Dan di sini mungkin beberapa kalian juga yang akan bertemu dengan pasangan atau pacar, gebetan, tapi pas lagi kalian tuh bepergian atau mungkin lagi pergi kemana, wisata kemana ya, akan ketemu dengannya, seperti itu. Dan itu akan ada komunikasi yang cukup intens, nantinya kayak misalnya juga cukup kuat, mungkin ada peluang untuk menjadikan pacar ya, seperti itu, atau pasangan, seperti itu teman-teman ya. Ini memang membahagiakan banget. Tapi bagi kalian yang memang belum punya pasangan, sepertinya tetap bisa menikmati hari-hari kalian dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, karena keuangan juga ada, karena lancar ya, lagi lancar, seperti itu. Walaupun ada aja pengeluaran, tapi ada aja pemasukan, seperti itu, ada keseimbangan sih di sini. Dan kalian ini seperti semakin cantik ya, semakin menarik, auranya juga semakin bersinar. Mungkin banyak dari kalian yang pikirannya tuh semakin tenang juga, semakin dekat dengan Tuhan juga, mungkin seperti itu teman-teman ya. Semakin bisa melepaskan hal-hal yang toksik dalam kehidupan kalian. Dan kita ngebahas untuk yang single parent laki-laki dulu ya. Banyak dari kalian yang akan terkecoh dengan orang-orang yang kelihatannya baik ya, kelihatannya lucu, kelihatannya ini, ternyata dia itu hanya mengambil keuntungan darimu, entah secara keuangan, posisimu, atau bahkan kasih sayang kalian, seperti itu. Orang ini orang yang tidak tulus intinya, tapi kelihatannya sangat luas, sangat baik, dan bisa mengambil hati kalian. Hati-hati, ini bisa orang baru tapi bisa juga orang lama, orang yang selama ini ada di samping kalian, bisa juga seperti itu. Jadi hati-hati, ini bisa pasangan tapi bisa juga sahabat, bisa juga
orang-orang terdekat lah intinya gitu ya teman-teman. Dan kalian juga harus hati-hati dengan keuangan kalian, jangan sampai kebobolan karena ini sangat rentan sekali dengan pengeluaran yang berlebihan ya. Takutnya nanti kalian sendiri yang akan capek, akan rugi ya, keuangan kalian ini hambur nggak karuan begitu. Dan mungkin beberapa kalian ini yang ada yang akan terkecoh dengan orang-orang yang manipulasi. Jadi jangan mudah percaya dengan omongan siapapun jangan mudah percaya kepada siapapun atau iming-iming apapun karena ini rentan sekali rugi ya teman-teman. Jangan bermain invest yang memang enggak jelas, jangan juga seperti itu. Ini rentan sekali kerugian seperti itu ya teman-teman. Itu aja kita ngebahas yang single parent perempuan. Ini banyak dari kalian yang akan bertemu dengan orang baru. Orang ini mungkin orang yang memang selama ini kalian harapkan. Ini seperti jawaban dari doa-doa kalian teman-teman. Mungkin orang ini orang yang memang selama ini kalian doakan ya kepada Tuhan, misalnya minta jodoh yang seperti ini, mungkin akan ada yang dipertemukan dengan orang seperti itu, entah secara pribadi, entah secara apapun itu ya. Dan orang ini orang yang memang udah dewasa, orang yang udah banyak ditempa dengan berbagai pengalaman hidup, orang yang udah bisa merasakan pahit getirnya hidup. Jadi orang yang udah matang, udah bijaksana, orang yang memang tidak mudah terombang-ambing dengan kata-kata orang. Jadi orang yang udah punya pendirian yang kuat dalam kehidupannya. Secara ekonomi juga sangat stabil. Ini kalau masalah pekerjaan beda-beda ya teman-teman. Kalau secara kesuksesan ini ada yang biasa aja, ada juga yang memang lagi sukses, tapi ada juga yang memang udah stabil banget. Jadi intinya di mana versimu itu ya, karena yang akan kenal dengan kalian ini ada 3 versi teman-teman ya, tergantung. Ini kan bukan kehidupan satu orang, ada yang memang kenalnya itu secara ekonominya itu ya biasa aja gitu, tapi dia mandiri gitu, pekerja keras, tapi dibilang kaya banget atau kaya juga enggak, dibilang susah juga enggak, intinya gitu. Tapi ada juga yang memang makmur ya, dalam arti dia udah makmur lah istilahnya, udah stabil secara keuangannya gitu ya, entah pekerjaannya. Tetapi ada juga versi ketiga, ini emang orangnya udah sukses, jadi udah settle banget gitu. Jadi mungkin apapun itu, siapapun itu yang akan kenal dengan kalian, disyukuri aja, karena orang ini orang-orang yang memang udah ditempa dengan kehidupan, dalam arti orang yang udah diproses oleh Tuhan dengan kehidupannya. Mereka ya pasti setiap manusia itu pernah melakukan salah ya seperti itu, tapi orang ini orang yang udah bisa memperbaiki hidupnya ke arah yang lebih baik. Dan orang ini orang yang memang mungkin awalnya itu agak hati-hati karena punya banyak pengalaman yang kurang enak secara asmara. Jadi kepercayaan itu kepada kepada lawan jenis ini agak takut dibohongi aja gitu, takut dicurangi, takut dibohongi, takut dimanfaatkan gitu. Tapi kalau memang dia udah merasa yakin kalian ini baik dan bisa memberikan istilahnya seperti yang dia harapkan gitu, dia akan benar-benar serius untuk istilahnya menikahi kalian, karena dia butuh pendamping hidup sebenarnya. Cuma mungkin awal-awalnya banyak curiganya karena banyak pengalaman pahit yang pernah dia alami. Mungkin dulu ya pernah, namanya manusia kan pasti pernah ngalamin disakiti, dimanfaatkan atau hal apapun itu ya teman-teman, punya pengalaman tertentu. Dan ini orang ini ada yang udah punya anak ya, ada juga yang memang udah pernah nikah tapi belum punya anak seperti itu. Tapi ini kebanyakan emang udah pernah nikah ya, seperti itu. Itu aja teman-teman, semoga ini menjadi sesuatu yang memang membahagiakan buat teman-teman, karena ini saya rasa energinya bagus banget, dan semoga ini benar-benar terjadi dalam kehidupanmu ya. Dan mudah-mudahan kalau yang saya rasakan ini, tahun 2023 adalah tahun kalian untuk zodiak Taurus. Semoga ini menjadi kenyataan dan benar-benar menjadi prospek yang sangat baik untuk kehidupanmu dan merubah ke hal-hal yang positif dalam ranah apapun, dalam segi apapun, dan juga secara ekonomi pastinya, mudah-mudahan. Dan semoga ini menjadi sesuatu yang Tuhan ridhoi ya. Itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah kendor untuk bersyukur ya, jangan pernah mudah putus asa, karena kalian orang-orang pejuang sebenarnya, orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.